Halo teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat media ajar interaktif dengan menggunakan aplikasi Canva dan kuis interaktif dengan menggunakan aplikasi Wordwall. Adapun poin-poin penting yang akan kita isi di desain media ajar interaktif ini, yang pertama cover yang memuat identitas mata pelajaran, kedua tujuan pembelajaran, ketiga isi materi pembelajaran, 4 asesmen berupa kuis online, 5 evaluasi dan refleksi pembelajaran. Langkah pertama, kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita ketik di pencarian yaitu canva.com. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita terlebih dahulu login. Bapak Ibu silakan login dengan menggunakan akun email yang terdaftar. Setelah Ibu Bapak masuk dalam aplikasi Canva, terlebih dahulu kita memilih template yang akan kita gunakan sebagai bentuk atau tempat kita membuat media ajar interaktif. Kita pilih template, silakan diklik. Nah, dalam pemilihan template ini kita sesuaikan dengan tema dari materi pembelajaran yang akan kita ajarkan. Contoh materi yang akan saya ajarkan yaitu tentang perubahan wujud benda. Karena itu template yang sesuai dengan materi perubahan wujud benda. Contoh saya mengajarkan materi perubahan wujud benda. Maka dalam pencarian template itu boleh dengan menggunakan kata kunci dari materi yang akan kita ajarkan. Di sini saya akan ketik di kolom cari ribuan template perubahan wujud benda. Banyak sekali template yang muncul di beranda ini. Di sini Bapak Ibu boleh memilih sesuai dengan keinginannya. Ini saya memilih template ini Bapak Ibu. Ungu ilustrasi modern press. Kita klik kanan. Kita buka di tab baru. Nah, ini adalah template yang akan saya gunakan untuk membuat media ajar interaktif. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, dalam mendesain media ajar interaktif ini, ada hal penting yang harus terlebih dahulu kita siapkan. Yang perlu kita siapkan yaitu menyusun modul ajar dari materi pembelajaran yang akan kita ajarkan. Nah, di sini saya sudah membuat modul ajar, di mana nantinya modul ajar ini membantu saya dalam mendesain media ajar interaktif. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat cover dari media di Canva ini, di mana di bagian cover halaman awal ini masih kelihatan ada yang kurang. Ya, di mana bagian yang kurang? Ya, di sini masih ada yang kurang, yaitu kita menambahkan teks, yaitu media ajar interaktif. Ya, bagaimana cara menambahkan teksnya? Caranya kita mengklik teks di bagian sebelah kiri layar. Di sana ada teks yang berlogo atau berhuruf T. Nah, di sini kita bisa memilih gaya teks default, mau kita tambahkan judul atau tambahkan subjudul. Nah, kebetulan saya ingin membuat teksnya yang berada di atas. Jadi, saya memilih tambahkan judul. Nah, tambahkan judul. Nah, ini saya ubah menjadi kata media ajar interaktif. Nah, ini bisa kita geser ke atas Bapak Ibu dengan mengklik ada dua buah bilah garis ini membuat menggeser teks ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita bisa mengubah ukurannya dengan mengurangi ukuran font yang ada di atas. Seperti ini Bapak Ibu, supaya kelihatan presisi. Nah, di sini juga masih ada yang kurang. Nah, sini ada satu gambar yang kurang, yaitu gambar dari wall. Dikarenakan media ajar interaktif ini nanti
dihubungkan dengan word wall sebagai bentuk kuis online yang akan nanti dikerjakan melalui aplikasi ini, media ajar ini. Nah, bagaimana cara menambahkan media gambar di template ini? Kita bisa menambahkan gambar melalui mengklik unggahan di sebelah kiri. Kita klik unggahan. Nah, karena kebetulan tidak ada gambar word wall atau logo word wall, kita dapat mengunggah file di sini. Nah, saya sudah mendownload gambar daripada logo word wall sebelumnya, di mana gambar atau logo word wall itu saya dapatkan melalui unduh di Google Chrome. Jadi saya tinggal menambahkannya saja. Ini Bapak Ibu ya, download gambar logo tadi. Saya open. Sini kita tunggu sebentar. Kita tunggu hingga gambarnya selesai ter-download di Canva. Nah, sudah selesai, kita klik gambarnya, word wall-nya, kita klik. Nah, di layar kita, di layar Canva-nya sudah muncul logo word wall. Sekarang kita bisa mengecilkan gambar ini dan menempatkannya dengan presisi. Nah, seperti ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, nampak bagian upper ini sudah lengkap. Di atas disebutkan ini adalah media ajar interaktif dengan materi yaitu perubahan wujud benda mata pelajaran IPAS kelas 4, di mana disusun oleh kita sendiri, nama kita sendiri. Nah, itulah bagian cover yang paling penting tentunya yang harus didesain oleh seorang guru, di mana penambahan elemen ini juga berdasarkan hasil dari template yang sudah kita ambil tadi. Nah, penambahan elemen ini bisa kita ambil dari elemen di sini. Kita bisa carikan apa saja elemen yang ingin kita tambahkan di bagian cover kita tadi. Contoh saya menambahkan es batu. Nah, es batu. Di sini beragam banyak bentuk gambar dari es batu. Ada grafis, ada foto, ada video. Nah, di sini saya ingin memilih yang berbentuk grafis. Nah, saya ingin melihat semua bentuk es batu di bagian grafis. Nah, di sini saya memilihnya yang ini, Ibu Bapak. Saya klik. Nah, saya kecilkan. Lalu saya tempatkan dia di bagian pojok bawah kanan. Nah, kenapa adanya es batu di sini? Karena gambar ini sangat berkaitan dengan materi perubahan wujud benda yang nantinya ini memberikan sebuah pemantik di bagian cover ini, bahwasanya cover ini mengarahkan pada pembelajaran terkait perubahan wujud benda. Nah, kita lanjut ke bagian tujuan pembelajaran. Gimana tujuan pembelajaran? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sebelum kita mendesain media ajar interaktif ini, Bapak Ibu sudah menyiapkan modul ajar atau perangkat ajar untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Itu akan membantu Ibu Bapak dalam mengcopy paste tanpa perlu lagi mengetik ulang. Jadi kita buka lagi modul ajar kita. Nah, ini dia modul ajar yang telah saya susun sebelumnya. Masuk di bagian tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya sudah membuatkan tujuan pembelajaran dari materi perubahan wujud benda ini. Nah, kita langsung mengcopy tujuan pembelajaran ini. Kita Ctrl C lalu kita beralih ke halaman Canva kita seperti tadi. Nah, di sini sudah ada saya buatkan tujuan pembelajarannya. Nah, kita dapat mengedit kembali tujuan pembelajaran itu dengan memblok yang sebelum ini. Nah, baru kita tempelkan. Nah, atau bisa kita tambahkan teks, lalu kita pilih yang tambahkan subjudul. Kita pilih tambahkan subjudul, kita drag ke tengah dan fontnya kita kecilkan menjadi
ukuran kecil 30 saja cukup. Lalu kita ubah namanya dan kita pastikan hasil dari mengcopy di modul tadi. Nah, sudah selesai dipastikan, lalu kita ratakan kiri kanannya dengan lurus. Baru kita arahkan ke tengah. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, ini belum rata, kiri kanannya belum lurus, kita harus sejajarkan. Nah, seperti ini Ibu Bapak, sudah muncul tujuan pembelajarannya. Itulah gunanya tadi modul ajar yang telah kita susun sebelumnya. Di situ kita dapat melihat modul ajarnya dan mengambil secara dengan copy dan mempastikannya di bagian Canva kita ini. Nah, begitu juga dengan step by step selanjutnya, Ibu Bapak bisa menambahkan teks, lalu memilih tambahkan judul atau tambahkan subjudul, lalu mengetikkan bagian itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Bapak inginkan. Nah, kita masuk di bagian konten daripada materi ajar ini. Nah, untuk konten kita bisa membuat apa saja. Bisa menambahkan video, menambahkan gambar, menambahkan teks di dalam template ini. Nah, di sini saya ingin membuat atau menambahkan video animasi benda cair, benda padat, dan benda gas. Di mana video animasi itu sendiri saya dapatkan dari YouTube. Saya sudah menyiapkan linknya di modul ajar. Nah, ini adalah link video YouTube yang akan saya copy dan akan saya pindahkan ke Canva. Tapi tidak langsung dipaste ya, Ibu Bapak. Terlebih dahulu kita mengubahkan ke ini, bagian ini. Kita pilih embed di sebelah kiri ini, kita klik embed. Nah, sini ada muncul sematkan media ke desain. Salin tempel tautan web ke media online favorit Anda untuk disematkan pada desain ini. Nah, link YouTube yang telah saya copy tadi, saya pastikan di kolom tempel tautan web di sini. Nah, saya pastikan. Nah, lalu saya klik tambahkan desain. Video YouTube tadi sudah muncul di desain saya sini. Bisa kita klik melihat apakah ini berhasil. Nah, ternyata berhasil ya. Menguap. Videonya sudah muncul. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Itu adalah contoh bagaimana cara menambahkan video YouTube di desain Canva kita. Kita lanjut ke bagian materi lagi. Di sini saya ingin menambahkan elemen gambar terkait dengan elemen gambar padat. Nah, saya mencari apa saja wujud benda yang berbentuk padat. Contohnya saya memilih meja. Nah, meja ini banyak sekali hasil yang keluar. Saya bisa memilih meja yang mana yang sesuai, pilih yang ini saja. Saya klik, baru saya perkecil gambar hingga sampai di sini. Dan saya tempatkan dia di atas benda cair. Kita cari dengan kata yang sama, cair. Apa yang saja yang muncul? Nah, banyak sekali yang muncul. Saya memilih soap ini ya, sabun. Nah, kita kecilkan, kita tempelkan soap, kita besarkan sedikit lagi. Gas, kata gas pun banyak ya, boleh kita pilih asap juga merupakan salah satu bagian dari gas. Saya pilih ini yang putih saja, gas. Nah, saya pindahkan dan tempatkan di bagian gas. Saya perkecil dan saya presisikan. Nah, sudah jadi. Itu tadi cara membuat konten materi dari menambahkan video,
dan menambahkan gambar. Sekarang kita masuk ke kuis daripada Wordwall. Dimana kuis ini kita akan buat melalui aplikasi Wordwall, Bapak Ibu. Dari mana caranya? Pertama kita buka kembali Google Chrome kita ketikkan di Google Chrome kita, yaitu Wordwall.net. Kita enter. Di sini saya sudah login. Kalau Bapak Ibu belum login, Ibu Bapak silakan login menggunakan email yang aktif. Ketika sudah login, akan muncul tampilannya yang seperti ini. Lalu bagaimana memulainya? Memulainya kita create activity, kita klik create activity. Di sini banyak sekali template yang disediakan dari Wordwall untuk kita buat kuis. Silakan dengan bebas menyesuaikan atau memilih template mana yang akan digunakan untuk kuisnya. Saya sendiri memilih kuisnya open the box. Nih ya Bapak Ibu ya, sebelah kanan nomor 3. Saya klik open the box. Sebelum kita memulai pembuatan kuis ini, kita ubah dulu nama judulnya. Kita sesuaikan nama judulnya sesuai dengan kuis atau materi kita, kuis perubahan wujud benda. Nah, kita bisa membuat 5 soal, atau di sini dikatakan ada minimal 2, maksimalnya dapat 100 soal. Untuk sebagai contoh untuk Bapak Ibu, saya hanya membuat 5 soal saja. Di dalam pembuatan kuis perubahan wujud benda ini, saya dibantu melalui modul ajar yang telah saya susun sebelumnya. Nah, soal evaluasi, nah sini sudah muncul. Nah, di sini ini kita bisa mengkopikannya soalnya. Sebagai contoh, 5 soal dari atas ini bisa, tapi kita bisa membelahnya menjadi 2 bagian supaya membantu Bapak Ibu guru dalam mengetikkannya. Ternyata tidak bisa di copy paste ya Bapak Ibu. Kita dapat mengetikkannya dari padat menjadi gas sebut. Nah, sini kita dapat menambahkan gambarnya gitu. Bapak Ibu bisa mencari share image-nya dimanapun. Nah, yang kedua saya sediakan dulu soalnya. Dapat dikelompokkan. Bapak Ibu dapat melihat ada gambar audio di sebelah kanan ini. Soalnya bisa dibacakan oleh sistemnya langsung. Kita dapat mengklik menambahkan sound, add sound, dan memilih bahasa Indonesia dengan suaranya bebas. Di sini ada laki-laki dan female, itu perempuan. Kita memilih suara laki-laki, kebetulan saya laki-laki, saya pilih male, lalu kita generate. Perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut? Oke, itu tadi penambahan sound. Lanjut kita menambahkan gambar. Boleh kita tambahkan gambar. Perubahan wujud benda padat. Contoh kita cari wujud benda padat lah, batu. Batu itu kan padat, tapi dia bisa mencair. Disebut perubahan wujud apa, ya kan? Nah, kita bisa memilih di sini dari pihak Wordwall-nya banyak sekali menyediakan gambar-gambar yang ada. Di sini saya memilih es batu yang berbentuk padat ya, yang seperti ini. Nah, dia sudah muncul. Oke, benda yang tidak dapat kita lihat dapat kita rasakan, ukuran banyaknya suatu zat. Kita dapat menambahkan audionya. Contoh benda-benda dapat perubahan wujud benda dari cair menjadi benda yang tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan disebut ukuran banyaknya suatu zat cair disebut Oke, ini kita dapat membuat box with question, artinya kotak jawaban di mana peserta didik menjawab soal ini dengan pilihan berganda. Di sini kita bisa mengisi, mengklik box with question yang ada di sini.
perubahan wujud benda menjadi gas, dari padat menjadi gas disebut, kita bisa membuat mencair, membeku, menguap, mengembun. Nah, perubahan wujud benda dari cair menjadi gas disebut sama saja dengan opsi pilihan yang sama. Yang dari nomor 1 kita ambil. Untuk memilih jawaban yang benar dari tiap-tiap soal yang kita buat, Bapak Ibu milih tanda centang dari tiap option yang ada ini. Contoh nomor 1, perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut, yaitu jawabannya adalah menyublim. Kita pilih centang warna hijau di bagian menyublim. Langsung ke perubahan wujud benda dari cair menjadi gas disebut, kita pilih C, menguap. Lalu benda yang tidak dapat kita lihat tetapi dapat kita rasakan disebut kita sudah selesai membuat kuisnya. Lalu kita klik down. Nah, kita klik start. Nah, template yang kita pilih tadi adalah box, open the box, dengan berisikan 5 soal. Berarti ada 5 box. Nah, di sini kita bisa mengklik box mana saja yang ingin kita buka, yaitu bisa dari 1, 2, 3, 4, atau 5. Saya klik nomor 2. Ukuran banyaknya suatu zat cair disebut. Nah, para peserta didik dengan berkelompok berdiskusi menyepakati jawaban yang mana yang benar dari pertanyaan box yang ini. Begitu ya Bapak Ibu contohnya. Ini kalau jawaban yang salah. Jawaban yang salah, boxnya akan tertutup atau terkunci. Kita pilih nomor 1. Contoh benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan. Ya, dalam 5 soal ini hanya memiliki durasi waktu 30 detik. Nah, kita mendapat skor 5 dari 5 soal dengan waktu pengerjaan 1 menit 5 detik. Nah, kuis ini akan saya hubungkan ke Canva atau ke media ajar interaktif tadi. Bagaimana caranya? Ya, kita klik share di sini. Share, baru kita pilih share fact. Nah, kita pilih publish, kita klik publish. Nah, sudah tersedia link, lalu kita copy link tersebut, lalu kita down, lalu kita beralih ke halaman media ajar interaktif tadi. Contohkan di sini di bagian asesmen formatif. Lalu bagaimana cara menambahkan link dari WordWall atau link kuis WordWall tadi? Caranya dengan mengembed. Kembali lagi ke embed. Kita klik embed, kita tempelkan di tempel tautan web di sini. Kita tempelkan. Baru kita tambahkan desain. Kita tunggu. Nah, template-nya sudah muncul Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini, template-nya bisa diperbesar ataupun diperkecil. Nah, ini adalah asesmen atau kuis interaktif, di mana di bagian atas ini bisa dapat mengedit. Asesmen kita ganti menjadi games interaktif. Di Canva sudah terhubung dengan WordWall. Nanti peserta didik dapat atau guru dapat mengkliknya start di sini. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita klik start.
Kapan banyaknya suatu zat cair disebut? Benda yang tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan disebut? Kita lanjut di bagian isi dari media ajar ini, yaitu bagian refleksi pembelajaran, di mana refleksi ini sangat penting ditampilkan di dalam media ajar agar apa saja perasaan yang mereka dapatkan setelah mengikuti pembelajaran. Mereka dapat memilih perasaannya sesuai dengan yang mereka alami. Ada 4 perasaan yang dibuat di dalam refleksi ini, yaitu senang, biasa, sedih, pusing. Bagaimana cara menambahkan emotikon senang, biasa, sedih, pusing? Caranya sangat gampang dengan mengklik elemen. Klik elemen di pojok kiri. Kita klik kata emotikon senang. Kita enter. Di sini banyak sekali. Kita klik satu. Nah, emotikon senang dengan matanya yang berbintang-bintang. Kita tempelkan di sini. Nah, emotikon biasa, ya mukanya datar gitu, dengan garis gitu ya. Nah, ini kita pilih ini. Lalu emotikon sedih. Emotikon sedih. Ya, dengan matanya yang menangis atau murung, wajah yang murung ya. Kita tempatkan di bagian sedih. Baru masuk kepada emotikon pusing. Emotikon pusing dengan adanya kepala yang memiliki garis-garis ya. Kepalanya pusing, yang berputar-putar gitu. Oke, nah sudah muncul, sudah jadi refleksi pembelajarannya. Nah, untuk melihat secara keseluruhan, di sini saya akan menampilkan hasil dari media ajar interaktif yang telah saya desain sebelumnya. Nah, itu dia Bapak Ibu hasil akhir dari media ajar interaktif menggunakan aplikasi Canva dengan mengintegrasikan dengan WordWall di dalam Canva. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang menyaksikan dan menonton, dan menambah ilmu yang baru bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan perangkat ajar yang berbasis teknologi terkini.